Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung nan mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat unik yang berbahagia, sebagai seorang muslim pastinya pada akhir kehidupannya menginginkan meninggalkan dunia dalam keadaan yang husnul khatimah. Cita-cita dan harapan seorang muslim untuk husnul khatimah, di antara yang diharapkan adalah dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita sahabat unik yang berbahagia bahwa ternyata surga itu merindukan dari 4 golongan yang dinanti-nanti oleh surga agar bisa dimasuki oleh 4 golongan manusia ini. Siapakah itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Jadi surga itu merindukan 4 golongan untuk bisa memasukinya. Siapakah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga ini? Yaitu yang pertama yang disebut sebagai talil Quran, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, kemudian ia mentadaburinya, mencari ilmu, pengetahuan, wawasan dan sumber informasi tentang apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat rutinitas kehidupannya, menjadi pedoman dalam pelaksanaan tatanan kehidupannya, sehingga nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran benar-benar tercermin dalam pribadi setiap muslim. Inilah golongan pertama yang dirindukan oleh surga. Kemudian golongan kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Sahabat unik yang berbahagia, lisan ini bisa menjadi sumber dari segala macam permasalahan, tapi lisan ini juga bisa menjadi sumber-sumber kebaikan. Maka alangkah bijaknya bagi seorang muslim untuk bisa menjaga lisannya dan berkata-kata yang baik di antara sesama. Apabila kita tidak mampu untuk berkata baik, maka diam adalah emas. Sahabat unik yang berbahagia, semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam kesalahan-kesalahan tentang lisan kita dan memudahkan lisan kita untuk selalu bisa bertutur kata yang baik. Golongan yang ketiga
yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasukinya, yaitu yang disebut dengan wa mu'ilil ji'an, yaitu golongan orang-orang yang gemar untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Bukanlah pribadi seorang muslim apabila ia tidak peduli dengan keluarganya atau tetangganya yang sedang kelaparan. Tidak boleh seorang muslim kenyang dengan sendiri, tetapi saudaranya kelaparan. Tidak boleh seorang muslim bersikap apatis terhadap apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang khairun nas anfa'uhum linnas, yang membawa banyak manfaat dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah memudahkan langkah kita untuk bisa menjadi orang-orang yang banyak membawa manfaat dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat unik yang berbahagia, ada lagi satu kelompok golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang disebut sebagai wasaimun fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang senang berpuasa di bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan disambut dengan senang, dan ia menjalani puasa bulan Ramadan dengan perasaan yang senang dan bahagia. Ia ikhlas menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat unik yang berbahagia, dari 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala ini, maka sesungguhnya 4-empatnya itu bisa kita latih, bisa kita ujikan dalam kehidupan kita selama kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mulai dari membaca Al-Quran, menjaga lisan, peduli dengan orang-orang yang lapar yang ada di sekitar kita, kemudian menjalankan ibadah puasa. Wa insya Allah, apabila kita mampu melaksanakan amalan-amalan dari penduduk surga ini, maka surgalah yang akan menantikan kita agar bisa memasuki dan menikmati segala macam kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk senantiasa bisa menjadi orang-orang yang beriman. Beriman bukan hanya berhenti dengan keimanannya, tapi beriman yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.